Di kedalaman padang gurun yang sunyi, Gunung Sinai berdiri kokoh sebagai pilar otoritas ilahi, diselimuti oleh awan tebal yang menyimpan rahasia langit. Atmosfer di sini terasa begitu berat dan sakral, di mana setiap guncangan guntur adalah gema dari kehadiran Sang Pencipta yang melampaui pemahaman manusia. Jauh di puncak yang tinggi, Musa berdiri dalam kemuliaan yang memukap. Ia menjadi perantara antara kehendak surgawi dan kebutuhan umatnya yang menanti. Di tangannya, ia memegang dua lempengan batu yang memuat hukum Taurat, perjanjian suci yang akan menuntun moralitas bangsa Israel untuk selamanya. Namun, sementara kekudusan bertahta di atas gunung, kegelapan mulai merayap di lembah bawah. Ketidaksabaran berubah menjadi keputusasaan yang berbahaya di perkemahan. Bangsa itu mulai gelisah. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka, dan dalam ketakutan, mereka beralih kepada apa yang bisa mereka lihat dan sentuh. Perhiasan emas, anting-anting, dan gelang dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Logam mulia itu meleleh, kehilangan bentuk aslinya demi ambisi yang salah. Harun yang goyah di bawah tekanan massa, melihat dengan tangan gemetar saat logam cair itu mulai membentuk sosok yang akan menghancurkan kesetiaan mereka. Maka lahirlah anak sapi emas, sebuah berhala bisu yang berkilauan di bawah matahari gurun, menjadi pusat baru dari penyembahan yang sesat. Suasana berubah menjadi pesta pora yang liar. Rakyat menari dengan dorongan primitif, melupakan janji-janji yang baru saja mereka ikrarkan kepada Tuhan. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan yang hampa, sebuah pengkhianatan visual yang mencolok terhadap kemurnian yang ada di puncak Sinai yang sunyi. Harun hanya bisa menundukkan kepala. Ia berdiri di pinggir kerumunan, menyaksikan kehancuran moral bangsanya dengan penyesalan yang mendalam di hatinya. Sementara itu Musa mulai menuruni lereng gunung. Langkah kakinya yang mantap membawa beban kebenaran yang akan segera berbenturan dengan kenyataan pahit di bawah. Saat ia muncul dari kabut di kaki gunung, suara riuh rendah pesta itu menghantam telinganya. Musa terhenti, matanya menangkap pantulan cahaya emas yang menghina. Ia melihat anak sapi itu, sebuah penghinaan terhadap kekudusan Tuhan. Murka yang suci mulai membakar jiwanya, menggantikan kedamaian yang ia rasakan di puncak. Dengan tangan yang kuat, Musa mengangkat lempengan batu itu tinggi-tinggi ke langit, seolah memanggil kesaksian dari gunung yang masih bergetar dengan guntur. Wajahnya memancarkan kemarahan yang kudus, sebuah cerminan dari kecemburuan ilahi terhadap hati yang berpaling pada benda mati buatan tangan manusia. Dalam satu gerakan penuh makna, ia menghempaskan lempengan batu itu ke tanah. Ini bukan sekadar tindakan amarah, melainkan tanda batalnya perjanjian itu. Batu itu pecah berkeping-keping di depan altar berhala, melambangkan hancurnya hubungan suci akibat ketidaksetiaan manusia yang rapuh. Seketika, kebisingan itu senyap. Orang-orang membeku dalam ketakutan saat melihat kemarahan nabi mereka dan puing-puing hukum yang berserakan. Anak sapi emas itu kini tampak tak bernyawa dan bodoh. Hanya sebuah logam dingin yang tidak bisa menyelamatkan atau memberikan jawaban. Musa berdiri tegak di tengah reruntuhan. Sosoknya menjadi satu-satunya kompas moral yang tersisa di tengah lembah yang penuh dengan debu dan dosa. Ketegangan antara kekudusan ilahi dan kelemahan manusia telah mencapai puncaknya, meninggalkan luka yang mendalam, namun juga jalan untuk pertobatan. Krisis ini menjadi pengingat abadi bahwa jalan menuju kekudusan menuntut kesabaran, kepercayaan, dan penolakan total terhadap berhala-berhala duniawi